Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Dr. Lelisari SHMH, dalam mata kuliah yang beliau ajarkan, yaitu Hukum Acara Perdata. Dalam penyusunan video ini, saya bekerja sama dengan keempat teman saya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Mbak Iqnurul Fajriani, NIM 617110061, sebagai moderator, Muhammad Iqbal Sanubari, NIM 617110044, sebagai pemateri 1, Ani Jumrah, NIM 2019F1A015, sebagai pemateri 2, Muhammad Rizky Darmawan, NIM 2019F1A078, sebagai pemateri 3, dan yang terakhir Nur Aini, NIM 2019F1A084, sebagai anggota. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proses hukum acara perdata dari memasukkan suatu gugatan sampai dengan pembacaan putusan hakim. Sebelum materi dilanjutkan oleh teman saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, tentang persiapan sidang. Yang kedua, jalannya persidangan. Yang ketiga, proses persidangan. Yang keempat, rekonvensi. Dan yang kelima, putusan hakim. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja saya mempersilahkan kepada teman saya Muhammad Iqbal Sanubari sebagai pemateri 1 untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sanubari dari kelompok 1 yang di sini bertugas sebagai pemateri pertama. Proses hukum acara perdata. A. Memasukkan gugatan. Yang pertama, agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau pemohon, atau kuasanya harus advokat, kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Kecuali penggugat atau pemohon tidak bisa baca tulis, mengajukan secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri memerintahkan agar gugatan tersebut dibaca. Yang kedua, dalam pengajuan gugatan, pihak penggugat atau pemohon harus mendaftarkannya dengan membayar biaya perkara atau panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh pengadilan negeri. Yang ketiga, setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada ketua pengadilan negeri. B. Persiapan sidang. Setelah ketua pengadilan menerima gugatan, maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh hakim majelis, yang dimana terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Hakim yang bersangkutan dengan surat ditetapkan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang di pengadilan negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan. Pemanggilan dilakukan jurusita. Exploit atau surat panggilan beserta salinannya diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Apabila tergugat atau termohon tidak diketemukan exploit atau tersebut, diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada tergugat atau termohon. Jika tergugat atau termohon sudah meninggal, exploit disampaikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui, exploit disampaikan kepada kades di tempat tinggal terakhir. Apabila tempat tinggal tidak diketahui, exploit diserahkan kepada bupati, dan untuk selanjutnya exploit tersebut ditempelkan di papan pengumuman di pengadilan negeri yang bersangkutan. Memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat atau termohon sebelum perkaranya diputus hakim. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan rilas
Kemudian, pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara dimulai. Jalannya persidangan. A. Susunan persidangan terdiri dari 1. Hakim tunggal atau hakim majelis, yang terdiri dari 1 ketua dan 2 hakim anggota, yang dilengkapi oleh panitera sebagai pencatat jalannya persidangan. Yang kedua, pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon duduk berhadapan dengan hakim, dan posisi tergugat atau termohon di sebelah kanan dan penggugat atau pemohon di sebelah kiri hakim. Apabila persidangan lancar, maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali, terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. B. Sidang atau tahapan pertama. Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, dengan mengetuk palu, hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. A. Identitas penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. B. Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang pengadilan? C. Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian atau mediasi atau Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun hal-hal yang dapat terjadi pada tahap pemeriksaan yaitu 1. Perkara gugur, 2. Perkara perstek, 3. Perlawanan terhadap putusan perstek, 4. Pencabutan gugatan, 5. Perubahan gugatan, 6. Perdamaian atau mediasi, 7. Perubahan terhadap para pihak, 8. Pengaruh lampau waktu terhadap gugatan, 9. Jawab-menjawab di persidangan, dan 10. Gugatan rekonvensi. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sidang atau tahapan yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu apabila para pihak dapat berdamai, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu gugatan dicabut. Yang kedua, mereka mengadakan perdamaian atau mediasi di luar atau di muka sidang. Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak dapat ikut campur, namun sebaliknya. Apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, maka kekuatan perdamaian sama dengan keputusan pengadilan. Jika salah satu pihak ingkar janji, maka perkara tidak dapat dilakukan kembali. Namun, apabila tak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan menyerahkan jawaban dari pihak tergugat atau termohon di 2 perangkat 3, yaitu lembar pertama untuk penggugat atau pemohon, yang kedua untuk hakim, dan yang ketiga untuk arsip atau termohon atau penggugat itu sendiri. Selanjutnya masih mengenai sidang atau tahapannya, yaitu contoh tahap hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan atau termohon, sedangkan penggugat atau pemohon memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya sidang tahapan ketiga, yaitu replik, kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau pemohon baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya sidang atau tahapan keempat, yaitu daplik, kesempatan tergugat atau pemohon untuk menjawab kembali tanggapan atau replik penggugat atau pemohon baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya sidang atau tahapan kelima, yaitu pembuktian dari penggugat, yaitu bukti-buktinya berupa surat atau sanksi-sanksi, yaitu penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiri dan yang melemahkan tergugat. Masih mengenai contoh terhadap sanksi-sanksi, hakim mempersiapkan penggugat atau pemohon mengajukan pertanyaan lebih dahulu. Kemudian hakim sendiri yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan. Apabila pembuktian belum selesai, maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian cukup sekali, tapi biasanya bisa 2 kali, 3 kali, atau lebih, tergantung kepada. Sebelum ditanyakan serta memberikan keterangan, saksi harus mengangkat sumpah lebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang bila belum dipanggil. Masih mengenai contoh dan sidang atau tahapan ke-6, tadi yang kelima sekarang yang ke-6, yaitu pembuktian dari termohon.
sidang atau tahapan yang ketujuh yaitu penyerahan kesimpulan dari penggugat atau pemohon. Dan yang kedelapan yaitu musyawarah majelis. Dan yang terakhir sidang atau tahapan yang kesembilan yaitu pembaca keputusan atau dinamakan sidang keputusan hakim. Dalam sidang ini hakim membaca keputusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Dan materi yang selanjutnya yaitu rekovensi yang berada pada pasal 132A dan B HIR 157 dan 158 RBG, yaitu mengenai gugatan oleh tergugat atau termohon. Berhubung penggugat atau pemohon juga melakukan suap prestasi terhadap tergugat atau termohon terhadap tergugat atau pemohon dalam sengketa yang sedang berlangsung antara mereka, yaitu sifat dental, sedangkan hakikatnya itu gabungan dari sekurang-kurangnya 2 gugatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Eki. Silakan. Saya Muhammad Rizky Darmawan akan menjelaskan tentang tujuan gugatan rekonvensi. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya atau hanya penggugat atau pemohon yang membayar biaya perkara. Kedua, menyederhanakan atau mempermudah prosedur. 3. Mempermudah pemeriksaan. 4. Menghindarkan putusan yang bertentangan satu sama lain. Putusan hakim. Yang pertama, untuk memberikan putusan tugas hukum. Putusan itu dituntut untuk keadilan dan untuk hakim. Untuk itu, hakim melakukan constatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Kedua, hakim dalam mengadili perkara. Yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan yaitu pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Pertimbangan hakim juga penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi. Contoh, isi putusan hakim pasal 183, 184, 187 HIR, pasal 194, 195 RBG, pasal 4 ayat 1, pasal 25 UU nomor 4 tahun 2004 yang terdiri dari kepala putusan identitas para pihak, pertimbangan atau considerance, amar dictum dan dictum penandatangan. Jenis-jenis putusan hakim. Pasal 185 ayat 1 HIR, pasal 196 ayat 1 RBG. Putusan hakim dibedakan. Putusan pertama putusan selah, kedua putusan akhir. Ada 2 kekuatan putusan hakim, yaitu yang mengikat, yang kedua pembuktian. Oke, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, gugatan adalah langkah hukum ke pengadilan untuk memperjuangkan hak karena merasa dirugikan, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena ingkar janji. Surat gugatan harus memuat identitas para pihak, fundamentum patendi atau posita dan petitum. Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata atau sengketa di antara pihak. Hakim wajib mengadili semua tuntutan atau petitum, namun dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Dari segi wujudnya, putusan terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak yang berperkara, pertimbangan atau alasan dan amar putusan. Putusan dibagi menjadi 2 macam putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Dan isi putusan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Demikian presentasi dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya selaku perwakilan dari keempat teman saya mengucapkan permintaan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.